teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah algoritma dan struktur data 1. Video kali ini membahas tentang selection sort. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar selection sort, serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian selection sort, 2. Langkah-langkah selection sort, 3. Ilustrasi selection sort. Topik pembahasan pertama yaitu pengertian selection sort. Selection sort merupakan pengurutan yang membandingkan dua buah nilai. Jika ditemukan elemen yang lebih kecil, jika ingin mengurutkan secara ascending, atau elemen yang lebih besar, jika ingin mengurutkan secara descending, maka posisi nilai yang lebih kecil atau lebih besar tersebut akan ditukar langsung dengan posisi paling kiri. Berdasarkan pengertiannya, maka selection sort memiliki dua kegiatan utama. Pertama, akan melakukan pencarian atau memilih nilai terkecil jika teman-teman ingin mengurutkan secara ascending, dan mencari atau memilih nilai terbesar jika ingin mengurutkan secara descending dari seluruh elemen array. Jika pencarian ditemukan atau bernilai benar, maka elemen array yang bernilai kecil atau bernilai besar tersebut ditukar dengan elemen paling awal dari setiap tahap. Berdasarkan topik pembahasan pertama, maka topik pembahasan kedua yaitu langkah-langkah selection sort. Langkah-langkahnya adalah: pertama, menentukan data yang akan diurutkan, dalam kasus ini adalah dalam bentuk array. Kedua, melakukan pengulangan untuk proses pengurutan data pada elemen array tersebut. Ketiga, di dalam pengulangan akan melakukan perbandingan mencari nilai terkecil untuk urut secara ascending, atau mencari nilai terbesar untuk urut secara descending. Jika ditemukan nilai terkecil atau nilai terbesar tersebut, maka lakukan penukaran posisi. Jika tidak ditemukan, maka tidak ada penukaran posisi. Selanjutnya, langkah keempat menampilkan hasil perbandingan untuk mengurutkan. Terakhir, yaitu yang kelima, ulangi langkah ketiga. Perulangan akan berhenti ketika elemen sudah terurut baik secara ascending maupun descending. Agar teman-teman dapat memahami proses selection sort maupun langkah-langkah selection sort, maka teman-teman dapat melihat pada topik pembahasan ketiga, yaitu membahas ilustrasi selection sort. Misal di sini sudah disiapkan array satu dimensi yang sudah ada isinya dengan jumlah elemen n. Di contoh ini n adalah 7, berarti jumlah elemen adalah 7. Teman-teman diminta untuk membuat penggalan program untuk mengurutkan isi array sehingga menjadi terurut secara ascending, yaitu dari terkecil hingga terbesar. Pada contoh sudah terurut dari nilai 5 yang terkecil dan 22 yang terbesar. Pengurutannya menggunakan metode selection sort. Berdasarkan ilustrasi, maka algoritma dari selection sort sesuai dengan langkah-langkah adalah: 1. Inisialisasi array beserta dengan variabel-variabel yang diperlukan. 2. Membuat perulangan outer loop sejumlah elemen array yang ingin dibandingkan. Pada algoritma ini menggunakan variabel k. Kemudian ketiga, isi variabel j dengan k. Variabel ini digunakan untuk menyimpan indeks nilai terkecil. Keempat, membuat perulangan inner loop dari elemen-elemen array yang akan dibandingkan. Pada algoritma ini menggunakan variabel i. Kelima, di dalam inner loop akan dilakukan perbandingan karena ini adalah pengurutan secara ascending, maka akan memeriksa apakah elemen array ke i lebih kecil daripada elemen array ke j. Jika benar, maka akan mengubah nilai variabel j dengan nilai variabel i. Proses ini terus berulang sesuai dengan jumlah elemen array, sampai ditemukan nilai j terakhir di mana nilai j merupakan indeks dari nilai terkecil. Setelah inner loop selesai, maka sudah didapatkan indeks nilai terkecil yaitu variabel j. Maka akan melakukan proses pemindahan nilai terkecil ke posisi elemen paling awal dari array, yaitu mengisi nilai variabel x dengan array a indeks ke j, kemudian mengisi array a indeks ke j dengan array a indeks ke k, terakhir mengisi array a indeks ke k dengan variabel x. Berdasarkan algoritma selection sort, maka dihasilkan potongan program selection sort yang dapat diawali dengan pendeklarasian jumlah elemen dengan konstanta n. Tidak ada di penggalan program ini.
Outer loop untuk melakukan perulangan sejumlah elemen yang akan dibandingkan dengan menggunakan variabel k, di mana k dimulai dari 0 akan berulang selama nilai k lebih kecil sama dengan nilai n dikurang 2. Kemudian akan mengisi j dengan k. Variabel j digunakan untuk menyimpan nilai indeks terkecil. Inner loop untuk melakukan perbandingan dua buah elemen array menggunakan variabel i yang dimulai dengan k plus 1 dan akan berulang selama nilai i lebih kecil sama dengan nilai n kurang 1. Di dalam inner loop akan mengubah nilai variabel j yang digunakan untuk menyimpan nilai indeks terkecil. Perintah inner loop akan terus berulang sampai ditemukan nilai terkecil. Setelah ditemukan, maka akan memindahkan nilai terkecil ke posisi elemen paling awal, di mana nilai terkecil yang menggunakan variabel indeks j ditampung ke variabel x. Selanjutnya, elemen terkecil menggunakan variabel j sebagai indeks akan diisi dengan elemen paling awal menggunakan variabel k sebagai indeks. Dilanjutkan mengisi elemen paling awal yaitu variabel k sebagai indeks array dengan variabel x. Mari teman-teman perhatikan tahapan pengurutan dengan selection sort. Perlu teman-teman ingat dua kegiatan pada selection sort. Pertama, mencari dulu nilai terkecil dari elemen pertama sampai terakhir. Kedua, jika sudah ditemukan elemen terkecil, maka posisinya akan ditukar dengan elemen pertama pada array. Berdasarkan algoritma, ilustrasi ini adalah kegiatan pertama dari selection sort, yaitu mencari nilai terkecil karena ingin diurutkan secara ascending. Outer loop akan berulang sebanyak jumlah elemen. Terdapat variabel n, yaitu jumlah elemen array adalah 7. Outer loop menggunakan variabel k dimulai dari 0 dan akan berulang selama n dikurang 2, berarti 7 dikurang 2 yaitu 5, dengan iterasi k++. Maka nanti akan ada 6 tahap untuk masing-masing nilai k. Terdapat pengisian variabel j dengan k. Variabel j digunakan untuk mendapatkan nilai indeks terkecil. Untuk saat ini nilainya sama dengan k, yaitu 0. Inner loop menggunakan variabel i dimulai dari k plus 1 dan akan berulang selama n dikurang 1 dengan iterasi i++. Maka ketika k adalah 0, nilai i akan berulang dari 1 yang diperoleh dari k plus 1 sampai dengan 6 yang didapat dari hasil n dikurang 1. Inner loop pertama ketika nilai i adalah 1, maka nilai j adalah 0. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ, atau apakah A1 yang berisi 10 lebih kecil dari A0 yang berisi 15. Jika benar, maka akan mengubah nilai j dengan nilai i. Berarti nilai j sekarang adalah 1, yang artinya saat ini nilai terkecil ada di elemen A1. Masih berlanjut pada inner loop, karena masih mencari nilai terkecil pada elemen array. Maka inner loop kedua adalah ketika nilai i adalah 2 dan nilai j adalah 1. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ, atau apakah A2 yang berisi 7 lebih kecil dari A1 yang berisi 10. Jika benar, maka akan mengubah nilai j dengan nilai i. Berarti nilai j sekarang adalah 2, yang artinya nilai terkecil saat ini sudah berubah bukan lagi A1 tetapi A2. Berlanjut ke inner loop ketiga adalah ketika nilai i adalah 3 dan nilai j adalah 2. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ, atau apakah A3 yang berisi 22 lebih kecil dari A2 yang berisi 7. Jika salah, maka tidak ada perubahan, sehingga nilai terkecil saat ini tidak berubah, artinya masih pada posisi A2. Berlanjut ke inner loop keempat adalah ketika nilai i adalah 4 dan nilai j adalah 2. Di sini nilai j memang belum berubah, karena terakhir nilai j adalah 2 atau pada saat ini yang terkecil adalah A2 yang berisi 7. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ, atau apakah A4 yang berisi 17 lebih kecil dari A2 yang berisi 7. Jika salah, maka tidak ada perubahan. Artinya saat ini nilai terkecil masih pada posisi A2. Berlanjut ke inner loop kelima adalah ketika i berisi 5 dan nilai j adalah 2. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ,
Atau apakah A5 yang berisi 5 lebih kecil dari A2 yang berisi 7? Jika benar, maka nilai J akan diisi dengan nilai I, yaitu sekarang nilai J berisi 5. Artinya, nilai terkecil saat ini sudah berubah, bukan lagi A2 tetapi pada posisi A5. Masih berlanjut ke inner loop ke-6 adalah ketika nilai I berisi 6 dan nilai J adalah 5. Akan dilakukan proses pemeriksaan apakah AI lebih kecil dari AJ atau apakah A6 yang berisi 12 lebih kecil dari A5 yang berisi 5. Jika salah, maka tidak ada perubahan. Artinya saat ini nilai terkecil adalah di A5. Perulangan inner loop akan berhenti karena perulangan dilakukan ketika nilai I lebih kecil sama dengan 6. Setelah inner loop berakhir, didapatkan nilai terkecil adalah 5 yang ada di posisi A5 sesuai dengan nilai J terakhir yaitu 5. Setelah melakukan kegiatan pertama pada tahap pertama, maka teman-teman dapat melanjutkan ke kegiatan kedua pada selection sort, yaitu menukar nilai terkecil ke posisi pertama dari elemen array, di mana proses penukarannya adalah akan mengisi variabel X dengan array A indeks ke J. Saat ini nilai J terakhir adalah 5, sehingga nilai X akan diisi dengan A5 yaitu 5. Proses penukaran berikutnya adalah mengisi array A indeks ke J, berarti mengisi elemen array yang merupakan nilai terkecil dengan array A indeks ke K. Saat ini nilai K adalah 0, sehingga A5 akan diisi dengan A0 yaitu 15. Proses penukaran terakhir adalah mengisi elemen pertama, yaitu array A indeks ke K dengan variabel X. Berarti A0 akan diisi dengan 5. Setelah tahap 1 selesai, maka nilai K akan bertambah 1 sehingga menjadi 2. Berarti teman-teman melanjutkan ke tahap 2. Proses masih sama seperti tahap 1, akan melakukan 2 kegiatan, yaitu pertama, mencari dulu nilai terkecil dari elemen pertama sampai dengan terakhir. Kedua, jika sudah ditemukan elemen terkecil, maka posisinya akan ditukar dengan elemen pertama pada array. Perbedaannya di sini, karena elemen pertama atau A0 sudah diisi dengan nilai paling kecil dari tahap pertama, maka A0 tidak akan diikutsertakan pada tahap kedua ini, sehingga pemeriksaan akan dimulai dari elemen dengan indeks 1, yang nantinya nilai terkecil akan diisi pada elemen A1. Begitu pula dengan tahap berikutnya sampai dengan tahap ke-6. Misal pada tahap ke-6, A0 sampai dengan A4 tidak akan diikutsertakan dalam proses pengurutan, karena sudah diisi dari nilai terkecil yang didapat dari tahap 1 hingga tahap 5, sehingga akan dilakukan pengisian pada A5 untuk nilai terkecilnya. Setelah proses pengurutan array satu dimensi, urut secara ascending dengan selection sort selesai, maka hasil akhir array akan terurut secara ascending, yaitu nilai terkecil 5 yang diisi pada elemen A5 hingga terbesar yaitu 22 pada elemen A6. Setelah teman-teman memahami selection sort, maka ketika teman-teman akan melakukan implementasi selection sort, teman-teman dapat mengingat 2 hal dari konsep selection sort, yaitu 1. Pada selection sort, maka kegiatan pertama adalah mencari nilai terkecil atau terbesar tergantung pengurutan. Jika mengurutkan secara ascending, maka yang dicari nilai terkecil. Jika mengurutkan secara descending, maka yang dicari adalah nilai terbesar. Setelah proses pencarian dari nilai terkecil atau terbesar yang didapat sesuai dengan jenis pengurutan, yaitu ascending atau descending, maka pindahkan atau tukar isi antara elemen yang memiliki nilai terkecil dengan posisi awal atau posisi paling kiri dari setiap tahap. Sekian video kali ini mengenai selection sort. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses selection sort dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam budi luhur.